Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali rekan-rekan praktisi HSE di ruang HSE. Apa kabar semuanya rekan-rekan? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang sesuatu apapun ya. Sebelum kita mulai rekan-rekan, kita selalu mengingatkan untuk dukung terus channel ruang HSE dengan cara like, comment, share, dan subscribe sehingga kita bisa terus memberikan informasi-informasi yang positif bagi rekan-rekan semua. Nah, rekan-rekan, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan hierarki pengendalian risiko. Tapi sebelumnya itu kita akan sedikit pendahuluan. Seperti yang kita tahu ya, dalam pengelolaan risiko ataupun risk management ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan ya. Pertama adalah melakukan identifikasi risiko, kemudian kita melakukan evaluasi risiko, kemudian ada melakukan kontrol terhadap risiko tersebut atau risk control, kemudian yang terakhir adalah melakukan monitoring terhadap risiko tersebut. Nah, jadi tahapan-tahapan itulah ya rekan-rekan yang merupakan bagaimana cara kita mengelola risiko ini sehingga dari pekerjaan yang berbahaya, level berbahaya bisa kita reduksi atau kita bisa buat dalam keadaan aman sehingga kita bisa melaksanakan pekerjaan. Nah, seperti itu ya. Dalam risk control itu adalah bagaimana cara melakukan pengendalian risikonya. Jadi seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat lagi ya rekan-rekan, dalam penentuan suatu level risiko ini kita tentukan terlebih dahulu berdasarkan risk matrix. Seperti yang kita tahu, secara umum risk matrix ini atau risk level ini dibagi menjadi tiga tingkatan ya. Risiko tinggi, sedang, kemudian rendah. Nah, rata-rata dalam untuk pekerjaan yang high risk ya, yang risiko tinggi ini rekan-rekan kita mengetahuinya dari pada tahapan evaluasi risiko. Nah, pada tahapan evaluasi risiko ini kita bisa mengetahui level dari risiko terhadap suatu pekerjaan tersebut. Nah, pada tahapan ini adalah tahapan seperti kita tahu evaluasi risiko ini ada di dalamnya dalam kita melakukan risk assessment terlebih dahulu, melakukan risk assessment aktivitas apa aja yang di sana, kemudian kita temukan inisial risiko dari aktivitas tersebut, kemudian kita lakukan mitigasi dan selanjutnya kita melakukan kontrol terhadap risiko tersebut sehingga menghasilkan residual risk. Residual risk ini diharapkan adalah kita mendapatkan hasil residual risk yang aman, yang safe untuk kita bisa bekerja dengan aman dan selamat. Nah, jadi seperti itu. Oke, sebelumnya kita kembali lagi ya rekan-rekan untuk hierarki pengendalian risiko ini. Kita tahu ada beberapa metode ya, seperti yang kita tahu ada yang menggunakan 3 tahapan, ada yang bisa menggunakan sampai dengan 5 tahapan. Ini maksudnya apa sih? 3 tahapan ini di situ ada engineering, kemudian ada administrasi, kemudian alat pelindung diri. Jadi tingkatan dari pengendalian risiko ini. Nah, di dalam engineering ini biasanya sudah termasuk include, ada eliminasi, ada substitusi. Tapi di metode yang lain itu terpisah ya, eliminasi, substitusi, engineering ini tahapan yang terpisah. Jadi gimana efektifnya rekan-rekan dalam melakukan pengendalian risiko, silakan dikembalikan kepada rekan-rekan semua. Nah, tapi kalau kita pada kesempatan ini kita akan sedikit mengulik ya terkait dengan tahapan sampai yang eliminasi, yang terdapat eliminasi di dalamnya, kemudian ada substitusi, kemudian juga ada engineering ataupun rekayasa engineering, kemudian ada administrasi dan alat pelindung diri. Itu adalah hierarki pengendaliannya. Nah, itu adalah hierarki tadi ya, kita bicara terhadap level tingkatannya. Nah, kalau bisa kita lihat ya rekan-rekan dalam suatu bagan bisa kita lihat urutan dari pengendalian ini dalam bentuk piramida terbalik ataupun dalam bentuk segitiga terbalik. Kalau kita lihat itu berdasarkan keefektifan dalam melakukan pengendalian risiko. Jadi
kalau kita lihat yang paling efektif adalah eliminasi, dan yang paling bawah adalah alat pelindung diri. Jadi bicara tahapan eliminasi, ya kita benar-benar menghilangkan resiko di situ. Yang dimaksud dengan eliminasi adalah menghilangkan. Jadi resiko yang ada dalam aktivitas itu kita hilangkan. Misalkan simple aja ya rekan-rekan, nanti misalkan kita menemukan tripping hazard. Tripping hazardnya seberupa apa? Ceceran oli, kemudian ada pipa yang berserakan, itu bisa kita lakukan dengan mengeliminasi. Eliminasi seperti apa? Kita langsung hilang, misalkan ceceran oli itu kita bersihkan di jalan, kemudian ada pipa yang berserakan kita langsung bersihkan, kita singkirkan, itu adalah bagian eliminasi. Jadi itu bagian paling efektif dalam melakukan pengendalian risiko. Oke, yang tahapan kedua adalah terkait dengan substitusi. Substitusi ini adalah kita melakukan penggantian ya, penggantian bagaimana hal-hal yang mempunyai risiko tinggi kita ganti dengan yang lebih safe untuk dalam melakukan pekerjaan. Contoh, simple saja, penggunaan bahan kimia. Kalau dahulu misalkan kita banyak menggunakan bahan-bahan kimia yang tidak friendly terhadap kesehatan manusia, kemudian bahan-bahan kimia yang mempunyai kadar berbahaya bagi lingkungan, itu juga sekarang sudah banyak produk-produk bahan kimia ini yang sudah friendly terhadap human, friendly terhadap lingkungan, jadi itu bisa kita gunakan. Selanjutnya adalah rekayasa engineering. Nah, ini rekayasa engineering adalah bagaimana kita merubah suatu bentuk alat ataupun peralatan sehingga untuk memudahkan atau tidak menimbulkan risiko yang tinggi terhadap suatu pekerjaan, tidak menimbulkan risiko terhadap manusia, terhadap lingkungan dan sebagainya. Contohnya seperti apa? Yang simple saja, penggunaan misalkan genset yang silent sekarang. Kalau dulu kan kita hampir menemukan rata-rata genset yang mungkin berisik sehingga menimbulkan kebisingan, tapi sekarang berdasarkan teknologi itu sudah berganti menjadi produk-produk yang yang tidak mengeluarkan kebisingan, jadi bisa nyaman untuk orang-orang sekitarnya. Nah, itu untuk rekayasa engineering, dan masih banyak contoh lagi yang lain ya rekan-rekan. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat adalah administrasi. Administrasi ini banyak ya, seperti kita tahu, melakukan pelatihan-pelatihan terhadap para pekerja yang terkait dengan kompetensi pekerja, kemudian pengaturan waktu kerja, kemudian ada sign-sign keselamatan, itu masuk ke dalam administrasi. Jadi tahapan administrasi itu penting, adalah tahapan yang keempat kalau dalam 5 tahapan tadi ya, dalam 5 level tingkatan. Nah, yang terakhir adalah APD, alat pelindung diri. Jadi kalau kita lihat porsi APD ini cukup kecil ya rekan-rekan. Mengapa dia dibikin cukup kecil dalam segitiga terbalik tersebut? Karena memang kalau kita sudah melakukan pengendalian risiko secara benar, tahap per tahap yang kita bahas satu persatu tadi, itu bisa saja APD ini hanya merupakan persyaratan dari kewajiban penggunaan APD. Jadi untuk risikonya sudah terkontrol dengan baik pada tahapan aman. Nah, APD hanya merupakan persyaratan saja. Jadi itu ya rekan-rekan, jangan dibalik ya, APD yang paling atas, enggak. Jadi tahapan untuk pengendalian risiko yang berdasarkan efektif tadi itu seperti itu tingkatannya. Oke, rekan-rekan, mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan ini bisa menambah sedikit wawasan kita terkait dengan hierarki pengendalian risiko. Jadi itu saja rekan-rekan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga keselamatan, kesehatan, dan lindungi lingkungan. Dan selalu terapkan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.